crucified, laid behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and told of me, crucified, laid behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and told of me. Katakan disiksa, disiksa dan disalibkan, bahkan mati selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku lebih dari segalanya, Yesus. Ya, lebih dari segalanya yang Tuhan kita Yesus sudah perbuat, Tuhan sudah lakukan buat setiap kita. Kebaikannya Dia nyatakan, kasihnya, cintanya Dia nyatakan. Di kayu salib Dia berkorban, menyerahkan keberadaan hidupnya karena Dia mengasihi saudara dan setiap kami. Saudara-saudara yang ada di Australia dan saudara-saudara yang ada di Indonesia ini, dan juga bagi saudara-saudara yang menyaksikan akan Zoe Live Channel ini, biarlah di hari ini yang adalah hari kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita, Dia menang atas maut, menjadikan kita juga adalah umat-umat yang menang bersama-sama dengan Dia. Mari saudaraku, dalam beberapa waktu ke depan, biarlah kita ekspresikan setiap pujian kita, segala hormat kemuliaan kita nyatakan hanya bagi Dia. Biarlah ini merupakan wujud nyata syukur kita, ekspresi nyata syukur kita atas kebaikan Tuhan kita. Mari saudaraku, untuk mengawali akan rangkaian ibadah Paskah pada minggu ini, saya mengajak sama-sama kita memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang kami sembah, Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah penyelamat kami. Kami berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau dapati daripada setiap kami, baik yang ada di Australia, baik yang ada di Indonesia, yang sampai di pelosok-pelosok pedalaman yang menyaksikan akan Zoe Live Channel ini. Biarlah Tuhan bersama-sama, bukan saja kami sekedar melihat, menyaksikan tayangan ini, tapi kami terlarut, kami ikut ambil bagian di dalam penyembahan kami, di dalam pujian kami. Biarlah Tuhan yang kami sembah itu layak menerima ungkapan syukur kami. Kami adalah umat-umat yang sudah dimenangkan. Kami umat-umat yang sudah memperoleh kemenangan bersama dengan Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Ini adalah ibadah kami Tuhan. Kami ekspresikan, kami dedikasikan, dan kami siap memberkati Engkau lewat setiap pengakuan pujian kami. Dan sekali lagi segala kuasa yang bukan daripadamu, yang ingin mengganggu akan frekuensi dari YouTube channel ini, Tuhan kami patahkan, batalkan, gagalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semuanya boleh menyaksikan sampai akhir akan ibadah ini, bersama-sama dapat menikmati akan hadirat-Mu Tuhan. Beracara sepenuhnya Tuhan lewat tayangan ini. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah Engkau. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama, amin. Mari saudaraku,
bersama-sama dengan kami, tim Zoe Live Worship, biarlah kita nyatakan setiap syukur kita. Biarlah kita membawa pujian kita bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Dialah Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Haleluya. Yang di rumah mau bertepuk tangan, silakan. Mari nyatakan yuk. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Mari bersukacita lebih lagi saudaraku. Mari nyatakan sama-sama sekali lagi. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Setiap kita, Dialah sumber kemenangan bagi setiap kita saudaraku. Haleluya, kita bangga memilikinya. Katakan yuk, Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi katakan, Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Dia Yesus Tuhan, katakan Rajaku, Rajaku.
Rajaku. Haleluya. Haleluya, saudaraku dikasihi Tuhan. Yesus Kristus Tuhan bangkit selamanya, hidup selamanya. Dan kita percaya Dia adalah Tuhan. Firman-Nya berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa siang dan malam. Mereka oleh karena darah anak domba Allah dan oleh kesaksian mereka. Haleluya. Sekarang telah tiba Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh darah. Mari saudaraku nyatakan dengan segenap hati, karena Dia yang memberi kuasa, Dia yang memberi kemenangan, Dia yang menjamin keselamatan. Segala kutuk dan maut telah dikalahkan, dipatahkan, ya, dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Biarlah kita bersukacita karena kemenangan yang Tuhan berikan. Haleluya. Mari sekali lagi kita nyatakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Kita terima kuasa dan otoritasnya. Amin. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darahnya, oleh darah anak. Yes, ada kuasa di dalam darah Yesus, oleh kesaksian. Mari kita diberikan doa keberanian untuk bersaksi, karena iblis dikalahkan, dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, yo. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya oleh darah anak domba, oleh darahnya, oleh darahnya, oleh darah anak domba. Haleluya, kemenangan di pihak kita. Amin, amin, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini saatnya kita menyembah Dia, kita memuji Dia, bermazmur bagi Dia, karena Dia yang telah menang dari maut, mengalahkan maut. Dia yang duduk di tahta. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, iman
besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penemu, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari sekali lagi dengan segenap hati nyatakan di hadapan Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu. Mari Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Karena kami percaya Engkau yang memberi kuasa untuk gereja Tuhan bangkit, untuk umat Tuhan bangkit dan bersinar. Sebab kemuliaan Tuhan telah turun. Sujud di depan tatamu, kami datang dengan merendahkan hati kami Tuhan. Mari kehendak-Mu jadi, penetapan dan ketentuan jadi dalam setiap kami. Kami percaya, sepakat, setuju dengan Engkau Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja-Mu, Yesus. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Karena kita percaya, setiap kita masuk dalam anugerah-Nya, kita dibebaskan dari kutuk, dibebaskan dari semua belenggu. Dan mari nyatakan bersama-sama, tiada satu pun yang luput. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap kami masuk dalam rencana-Mu. Tiada satu pun yang luput. Mari dengan iman katakan, hidup saudara, keluarga saudara,
Bahkan umat Tuhan yang percaya semuanya masuk dalam kasih karunia-Nya, masuk dalam anugerah-Nya, masuk dalam destiny yang besar, sampai semua genap dan tuntas. Tiada satu pun yang lumpuh, tiada satu pun yang lumpuh, sebab ada darah Yesus yang menjadi tanda bagi kami. Kami sudah ditebus dan menjadi miliknya Yesus selama-lamanya. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Mari dengan segenap hati tinggikan namanya. Yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sekali lagi, Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah, Engkau yang duduk di tahta, Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Raja semesta alam, Tuhan yang berkuasa. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns, you reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Mari sekali lagi, once more. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns, you reign victorious. I can lift it up,
nyatakan kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Bagi gereja-Mu hari ini, Engkau yang memberi kuasa dan otoritas. Kami percaya urapan yang baru turun atas setiap kami. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Kami rindu lawatan itu terjadi. Pemulihan segala sesuatu terjadi atas dunia ini. Sebab oleh karena darah-Mu yang telah menebus setiap kami. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Mari bersyukur. Ya dalam batas sakara lama ya dalam batas lama. Ya dalam batas sakara lama ya dalam. Haleluya, haleluya. Hiara batas sakra labaran. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi kami hari ini, Tuhan. Engkau yang membangkitkan gairah kami. Engkau yang membakar kami dengan api-Mu. Ada semangat yang baru, roh yang menyala-nyala bagi-Mu Tuhan. Bangkitlah gereja Tuhan, bangkitlah umat Tuhan, sebab terang Tuhan telah terbit atas-Mu. Maut telah dikalahkan, belenggu telah dipatahkan. Nyanyikan nyanyian kemenangan, sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan hari ini. Engkau memulihkan kami. Terjadi yang dari-Mu Tuhan. Oh, Jesus. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara-saudaraku, kita berjumpa kembali dan hari ini adalah hari Paskah. Paskah adalah satu peristiwa yang ditandai dengan kebangkitan Kristus. Tanpa kebangkitan tidak ada Paskah. Dan kebangkitan ini adalah inti daripada iman Kristen. Saya akan ajak Anda terlebih dahulu berdoa supaya kita bisa menangkap berita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini adalah hari Paskah. Kami mengucap syukur, kami boleh senantiasa hadir di peringatan Paskah. Dan kami percaya Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa. Kami menyatakan bahwa kami sudah menerima pewahyuan-Mu, hikmat-Mu, dan understanding-Mu yang membuat setiap kami dimanapun berada mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Dan kami percaya Tuhan, tatkala kami mengerti kebenaran itu masuk dan tinggal di dalam roh kami, dimeteraikan oleh Roh Kudus sendiri. Terima kasih Tuhan, supaya setiap kami yang mendengar tidak boleh dibatasi dengan waktu, jarak. Karena firman Tuhan telah menyelesaikan semuanya. Penghalang-penghalang itu sudah diselesaikan. Dan sekarang saatnya kami menerima kebenaran itu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudaraku, kebangkitan Kristus tidak bisa kita gambarkan seperti tatkala kita membangunkan seseorang yang lagi tidur nyenyak. Bukan, tidak sama dengan itu. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang supranatural. Kebangkitan Kristus belum tentu bisa diterima oleh semua orang. Namun Alkitab mencatat, sejarah gereja juga mencatat, ada kesaksian-kesaksian, peristiwa kebangkitan itu. Namun juga ada usaha-usaha untuk menahan supaya berita kebangkitan itu tidak menjadi berita yang menghebohkan. Tatkala kita mau membuka diri, mendengar, membaca berita kebangkitan, saya yakin pasti membuat setiap orang yang belum mengenal kekristenan, mereka akan mengenal lebih dalam lagi. Saya memberikan judul kali ini adalah Kebangkitan Kristus ditandai dengan peristiwa supranatural. Bukan peristiwa natural biasa, supranatural. Karena Bapa di surga ikut menentukan di situ. Saya akan ajak Anda untuk melihat dahulu Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan bacakan untuk Anda. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Kita stop sebentar. Orang-orang Yahudi paling suka untuk perempuan menggunakan nama Maria. Ya, Maria, banyak sekali Maria, ya. Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, masih banyak Maria-Maria yang lain. Dan Maria yang disebutkan di sini adalah orang-orang yang menjadi murid Yesus. Lanjut lagi kita baca. Nah, hari Sabat. Hari Sabat itu dimulai dari Jumat sore sampai Sabtu sore. Katakanlah jam 6 sore Jumat. Dimulai masuk Sabat sampai Sabtu sore. Ya. Sabtu malam sudah bukan Sabat lagi. Ya. Oke. Saya ajak Anda membaca ayat yang kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu. Batu yang mana? Batu yang nutup lubang untuk masuk ke kubur itu. Dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Inilah yang saya sebut peristiwa supranatural. Malaikat Tuhan turun. Seorang malaikat Tuhan turun. Ayat yang ketiga, wajahnya bagaikan kilat. Jadi wajahnya ini bagaikan kilat. Saya mencoba untuk memahami ini, wajahnya bagaikan kilat itu bagaimana? Ya. Jadi tatkala dia menengok begini, kilat, kilat, kilat. Wow. Kira-kira seperti itu. Saya lanjutkan ayat yang ketiga. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat yang keempat. Dan penjaga-penjaga itu gentar. Oh, berarti penjaga-penjaga itu melihat peristiwa supranatural ini. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang mati. Wow. Kenapa
penjaga itu ditulis di kitab Matius, ada tujuannya. Dan pasti ada sesuatu. Anda ingat, setelah hari Jumat, setelah dinyatakan bahwa Yesus wafat, mati, kemudian dua orang tokoh orang Yahudi, yaitu Yusuf Arimatea dan Nikodemus, mereka minta kepada Pontius Pilatus untuk mengkafani Yesus. Kedua orang ini sudah beberapa kali bertemu, berbicara dengan Yesus. Kemudian singkat cerita dikuburkan di kuburan pribadinya Yusuf Arimatea. Dia sebagai orang kaya, dan di situ bukan hanya kuburan, tapi ada taman yang dipakai untuk menanam buah anggur, dan di situ ada tempat pemerasan anggur. Kuburnya Yusuf Arimatea tidak jauh dari Golgota, dan orang-orang Yahudi minta kepada Pontius Pilatus supaya dikirimkan pasukan-pasukan untuk menjaga mayatnya, dengan alasan khawatir nanti murid-muridnya mengambil mayat Yesus, kemudian ngomong kemana-mana bahwa Yesus bangkit. Anda harus tahu, tokoh agama pada waktu itu ada dua kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah Farisi. Kelompok yang kedua Saduki. Orang Saduki tidak percaya adanya malaikat. Orang Saduki tidak percaya adanya kebangkitan. Nah, itu sebabnya orang Saduki mendorong teman-temannya, anggota Sanhedrin, untuk mendatangi Pontius Pilatus dan minta supaya pasukannya Pontius Pilatus menjaganya. Tidak terlampau banyak, kira-kira 1 regu aja kira-kira. Waktu eksekusi penyaliban Yesus, pasukan juga diminta untuk mengawal eksekusi penyaliban Yesus. Kita sudah pernah dengar, ya, sejarah gereja awal mencatat regu yang menjaga eksekusi penyaliban Yesus dan regu yang menjaga kubur Yesus, regu yang sama. Komandannya sama, yaitu Gaius Longinus. Nah, karena Gaius Longinus ini orang kepercayaannya Pontius Pilatus. Dan ini yang dicatat di dalam ayat 28 Matius adalah regunya yang dipimpin oleh Gaius Longinus. Kita lanjutkan lagi bacaan kita. Wajahnya, wajah malaikat yang turun tadi, bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Suatu peristiwa supranatural. Malaikat wajahnya yang berkilat tadi turun dan digambarkan oleh Gaius Longinus, kilat yang turun ke kubur Yesus. Inilah peristiwa supranatural yang menandai kebangkitan Yesus. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menyampaikan waktu peristiwa di Taman Getsemani. Yesus yang penuh dengan keilahian, dia adalah kepenuhan kealahan yang ada pada Yesus. Banyak orang yang bertanya, Yesus melakukan banyak mukjizat, membangkitkan orang mati, namun
sekarang berjumpa dengan pasukan-pasukan, serdadu-serdadu dari Bait Allah. Mungkin ada serdadu dari Pontius Pilatus diperbantukan. Kok enggak berdaya? Itu pertanyaan yang setiap kali dipertanyakan. Kenapa seperti tidak ada power seperti sebelumnya? Dia mengusir roh jahat. Tapi kali ini dia tidak berkutik. Kalau ada orang yang beranggapan seperti itu, sah-sah saja. Tapi tatkala nanti kita membacanya, peristiwa itu, barulah kita mengerti yang sesungguhnya. Sekali lagi saya ulang, waktu Yesus selesai berdoa dengan murid-muridnya, kemudian rombongan Yudas Iskariot datang menjumpai Yesus. Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Yesus berkata, akulah dia. Waktu Yesus berkata, akulah dia, power yang dari Yesus itu keluar mendorong mereka. Dan Alkitab mencatat mereka jatuh. Anehnya adalah jatuhnya itu tertelungkup. Jadi mundur begitu, kemudian dia tertelungkup. Wow. Harusnya logika kita berkata, waktu dia terdorong oleh kuasa itu, dia akan jatuh dan terjengkang. Tapi jatuhnya ke depan. Itu peristiwa pertama. Yang kedua, Yesus bertanya sekali lagi, siapa yang kau cari? Mereka menjawab hal yang sama, Yesus dari Nazaret. Kemudian Yesus berkata, kalau engkau mencari aku, biarkan mereka, murid-muridnya, pergi. Dengan kata lain, dari ungkapan kata-kata ini, Yesus setuju untuk ditangkap. Nah, peristiwa ini bukan hanya persetujuan Yesus saja untuk ditangkap, tetapi keilahian itu keluar dari tubuh Yesus. Maka Yesus dapat ditangkap, Yesus dapat dianiaya, Yesus dapat disalib, dan Yesus dapat mati. Nah, peristiwa kebangkitan ini adalah peristiwa yang luar biasa. Keilahian itu kembali lagi kepada Yesus. Kita lihat bacaannya. Ayat yang kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Jadi perempuan-perempuan ini juga melihat peristiwa supranatural. Oh, haleluya. 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ayat 7. Dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Peristiwa penyaliban, peristiwa penguburan, dan peristiwa kebangkitan ada di Yerusalem. Dan Yesus ingin berjumpa dengan murid-muridnya di Galilea, di dekat Danau Tiberias sana. Ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dan dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Kenapa takut? Kenapa gentar? Baru saja mereka melihat, mereka menjadi saksi mata peristiwa supranatural itu. Kemudian ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya dan menyembahnya. 10. Maka kata Yesus kepada mereka,
jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku. Wow. Murid-muridnya diberi status yang baru, saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Oke, tadi saya katakan kebangkitan Yesus ditandai dengan peristiwa supranatural. Sekarang kita akan melihat, ya, tadi dikatakan ayat yang kedua, malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Malaikat itu, ya. Kemudian dikatakan ayat yang ketiga, wajahnya bagikan kilat dan pakaiannya putih bagikan salju. Sekarang saya mau ajak Anda untuk melihat kitab Ibrani, ya. Kitab Ibrani pasal 1 ayat yang ke-6 dan ke-7. Ayat ke-6 berkata begini, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, ia di sini Bapa di surga. Dan ketika Bapa di surga membawa pula anaknya Yesus yang sulung ke dunia. Kenapa yang sulung? Karena berikutnya adalah Anda dan saya disebut anak-anak Allah. Dan Yesus menyebut Anda dan saya saudara. Semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Wow. Semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Ayat yang ke-7. Dan tentang malaikat-malaikatnya ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai. Seringkali tatkala malaikat-malaikat ini melaksanakan, Anda harus tahu tugas malaikat adalah melaksanakan firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ada di Mazmur 103 ayat 20 dan 21. Nah, di sini dikatakan yang membuat malaikat-malaikat Tuhan menjadi badai tatkala mereka bergerak seperti badai, walaupun hanya seorang. Dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Pelayan-pelayannya orang-orang yang melayani. Siapa? Malaikat. Malaikat punya tugas melayani Bapa di surga. Dan nanti juga melayani Yesus. Dikatakan menjadi nyala api. Kadang-kadang walaupun satu, tapi kita melihat api yang besar. Oke, itu yang dicatat oleh Ibrani pasal 1 ayat 6 dan ayat 7. Sekarang saya ajak Anda untuk melihat Mazmur 50 ayatnya yang ketiga. Mazmur 50 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat. Apa ini api menjilat? Malaikat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Tuhan disekelilingi oleh malaikatnya untuk mewujudkan apa yang Alkitab ini ngomong, yaitu Mazmur 50 ayat 3. Saya akan ajak Anda untuk melihat Mazmur 148. Mazmur 148 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini. Hei api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Siapa ini yang melakukan firman? Malaikat. Ya. Saya ajak Anda untuk melihat Mazmur 103 supaya Anda tahu tugas malaikat. Berkata begini firman Tuhan, ayat 20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman Tuhan dengan mendengar suara tentang firman-Nya. Ini adalah malaikat Tuhan yang punya tugas melaksanakan firman Tuhan. Ayat yang ke-21. Pujilah Tuhan,
Hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya. Siapa ini? Malaikat yang melakukan kehendaknya. Yang melakukan kehendaknya. Bagaimana mereka melakukan kehendaknya? Bagaimana mereka melaksanakan firman Tuhan? Waktu malaikat-malaikat tadi dengar suara. Suara siapa? Suara Anda masing-masing. Masing-masing memiliki seorang malaikat. Mereka punya tugas melaksanakan firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, dari sini kita melihat Mazmur 148 tadi, ayat yang ke-8. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Ya. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Roma 8. Roma 8 pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, stop dulu. Jadi yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati adalah roh Dia, roh Tuhan sendiri. Wow. Roh Tuhan sendiri yang membangkitkan Yesus. Di awal tadi saya berkata, membangkitkan Yesus dari antara orang mati tidak sama membangunkan Anda yang lagi tidur nyenyak. Semalaman Anda nggak bisa tidur, dan Anda baru bisa tidur menjelang pagi. Tidurmu pasti nyenyak sekali. Membangkitkan orang mati tidak sama dengan membangkitkan orang yang lagi tidur nyenyak. Berbeda. Roh Dia, firman tadi berkata, roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu. Ya. Ini penggambaran Roma 8 ayat 11 bahwa Anda dan saya waktu dibaptis ke dalam Kristus, sesungguhnya Alkitab berkata, posisi Anda dan posisi saya sama-sama disalibkan bersama Kristus. Apa artinya? Anda dibaptis ke dalam Kristus, di dalam kematiannya, di dalam penguburannya. Anda sama disalibkan dengan Kristus. Penderitaan salib Anda ikut rasakan. Waktu Yesus wafat, Yesus mati, Anda juga ikut. Anda dibaptis dalam kematian itu. Waktu Yesus dikuburkan, sama. Anda dan saya ikut dikuburkan bersama Kristus. Dan waktu Kristus bangkit karena roh Tuhan membangkitkan Kristus dari antara orang mati, roh yang sama diberikan kepada Anda dan kepada saya. Inilah arti baptisan. Kemudian, kita kembali kepada Roma 8 ayat yang ke-11 tadi. Dan jika roh Dia, roh Tuhan, roh kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dari sini kita mendapatkan satu informasi yang valid. Yesus bangkit karena roh Tuhan kembali masuk ke dalam Dia. Tadi saya katakan, waktu di Taman Getsemani, Yesus bertanya untuk kedua kalinya, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Kemudian Yesus berkata, kalau engkau mencari aku, biarkan murid-muridku ini pergi. Engkau enggak boleh jamah. Dengan kata lain, Yesus menyerahkan dirinya. Oke, kau cari aku menyerahkan diri. Waktu menyerahkan diri, roh Tuhan, keilahian Yesus pergi. Karena tatkala keilahian Yesus masih tetap ada di dalam dirinya, tidak mampu orang itu akan menganiaya Yesus. Tidak mampu itu darah keluar. Tidak. Yesus menyerahkan diri, waktu itulah keilahian Dia meninggalkan Dia. Anda masih ingat peristiwa salib?
Yesus pernah berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, waktu kebangkitan, Roma 8 ayat 11 berkata, ternyata yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Roh Tuhan turun. Waktu Roh Tuhan turun, malaikat-malaikat ikut. Maka malaikat tadi dilihat oleh serdadu-serdadu itu bagaikan kilat. Kilat itu masuk ke dalam kubur Yesus. Saat itulah Roh Tuhan menjadi satu kembali dengan Yesus. Keilahiannya kembali. Kuasanya masih tetap sama. Oh, haleluya. Saya berharap peristiwa kebangkitan yang kita peringati hari ini, kebangkitan Yesus, ditandai dengan peristiwa-peristiwa supranatural. Nah, bicara sedikit mengenai Gaius Longinus. Dia punya masalah dengan matanya. Matanya juling, matanya kabur. Waktu menusuk lambung Yesus, dia perlu mendekat supaya dia bisa yakin yang ditusuk itu lambungnya. Waktu dia sudah mendekat, dia tusuk, apa yang terjadi? Darah dan air keluar. Nyiram wajahnya Longinus. Longinus saat itu mendapatkan kesembuhan. Longinus bergumul, bagaimana ini? Bagaimana ini? Dia dapat tugas untuk menjaga lagi kubur Yesus. Sekali lagi Longinus melihat mujizat. Yang dia lihat, kilat turun ke kubur. Tapi sesungguhnya malaikat yang turun. Dan malaikat enggak sendirian. Roh Tuhan itu bersama dengan malaikat ini masuk ke dalam Yesus. Yang membuat Yesus bangkit. Peristiwa yang kasat mata dilihat oleh Longinus. Dia melihat, wow. Di bagian lain berkata, komentar mereka, sungguh Yesus anak Allah. Ya. Nah, inilah supranatural yang mengiringi, mengawali kebangkitan Yesus. Sekarang kita tahu, Yesus bangkit, keilahiannya kembali lagi. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini menjawab beberapa pertanyaan orang-orang yang bertanya, kalau memang Yesus itu anak Allah, kalau Yesus itu adalah Allah, kenapa bisa dicambuk dan keluar darah? Kenapa bisa dipaksakan memakai mahkota duri? Oh, haleluya. Itu juga pertanyaan saya dulu. Walaupun saya dari kecil saya sudah ikut sekolah minggu. Dan saya dengan tekun saya terus mencari. Dan akhirnya saya mulai mendapatkan understanding ini. Saya bagikan understanding ini kepada Anda. Jangan pernah meragukan Yesus sekali lagi. Jangan pernah meragukan. Yesus adalah Kristus. Kristus itu Mesias. Dan Kristus telah menerima misi, yaitu untuk menanggung akibat dosa. Menanggung semua umat manusia, baik yang ada pada waktu itu dan yang akan datang, ya, dan yang sudah. Ya, Yesus pernah berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Saya pernah bagikan Alfa, Omega. Ya, kita lebih gampang berkata A sampai Z. Dan Yesus pernah berkata bahwa dia adalah yang ada saat ini. Dia yang sudah ada sebelumnya. Dan Yesus yang akan ada, yang akan datang. Penebusan yang Yesus kerjakan juga sama. Alfa, Omega. Yang saat ini
ditebus, sebelumnya juga ditebus, yang akan datang juga ditebus. Bagaimana dengan kasih-Nya? Kasih-Nya sama, Alfa Omega. Mujizatnya sama, penyelamatannya sama, Alfa Omega. Janji-janjinya Alfa Omega. Nah, dari sini kita mendapatkan satu kekuatan. Yesus tatkala dia bangkit, bukan seperti orang yang tidur dibangunkan. No, bukan. Maka Roma 8 ayat 11 berkata, yang membangkitkan Yesus adalah roh dia, roh Allah sendiri, roh kudus sendiri, masuk kembali dan keilahian itu kembali menyatu dengan dia. Ya, inilah yang bisa saya bagikan kepada Anda semua, dan saya berharap ini menjawab pergumulan-pergumulan yang Anda hadapi sampai dengan hari ini. Mungkin sampai hari ini pergumulanmu belum tuntas. Saya berharap jangan pernah ragu-ragu. Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita ikuti adalah firman yang awalnya bersama dengan Allah, dan akhirnya firman ini harus keluar dan mendapatkan tubuh yang sama dengan tubuh kita melalui perawan yang namanya Maria. Kenapa? Sekali lagi saya ulang sedikit. Kenapa? Karena misinya Yesus yang harus Yesus jalani membutuhkan daging, membutuhkan darah. Caranya harus lahir melalui rahim Maria. Di dalam rahim Maria inilah dia mendapatkan daging yang sama dengan daging Anda dan daging saya. Mendapatkan darah yang sama dengan darah Anda dan darah saya. Di dalam menjalankan misi, menanggung hukuman. Menanggung hukuman semua umat di muka bumi. Butuh darah dan butuh daging. Kalau nggak punya daging, bagaimana mau dianiaya? Masih bersifat roh. Orang mukul meleset terus. Kenapa? Nggak punya daging. Itu sebabnya. Pergumulan yang Anda hadapi, Yesus sudah menang. Yesus sudah menerima limpahan hukuman itu. Hukuman sudah selesai. Tidak boleh ada tuntutan lagi. Saya berharap ini menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Yesus yang menang sampai hari ini masih hidup. Kebangkitannya membuktikan dia hidup. Dia naik ke surga membuktikan dia hidup. Dan dia yang naik ke surga, dia berjanji, dia juga ada di dalam Anda, di dalam saya. Saya berharap ini akan mengingatkan Anda, masalah sebesar apapun, kesulitan sepertinya ada jalan buntu. Anda ngerti bahwa Yesus yang telah menang ada di dalam dirimu. Anda nggak perlu berteriak, berdoa kepada dia. Nggak perlu berteriak. Dia ada di dalam Anda. Andai kata Anda punya sahabat karib bersama-sama dengan Anda waktu menghadapi kesulitan, apakah Anda harus ngomong dengan sahabatmu itu dengan berteriak? Apakah Anda perlu ngomong kepada sahabatmu itu dengan menggunakan mikrofon? Tidak perlu, dia ada di sampingmu. Sekarang Yesus ada bersama dengan Anda. Anda menyatu. Anda ingat apa yang Yesus katakan. Tatkala kita makan dagingnya dan minum darahnya,
Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Oh, haleluya. Kalau Anda ngerti rahasia ini, jangan pernah mau lepas dari posisi yang telah Tuhan tentukan. Anda makan dagingnya dan minum darahnya, Anda di dalam dia dan dia di dalam Anda. Masalahnya adalah fasilitas ini harus kita ambil. Fasilitas ini harus kita terima. Bagaimana mempertahankan hari ini Anda di dalam dia dan dia di dalam Anda. Bagaimana? Makan dagingnya, minum darahnya. Deklarasikan, Tuhan, aku baru saja makan dagingmu dan minum darahmu. Aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku hari ini. Bagaimana untuk besok? Bagaimana minggu depan? Deklarasikan terus. Semua itu fasilitas yang Tuhan berikan. Saya mau mengalami fasilitas itu every day. Saya nggak mau setahun cuman 12 kali. Setahun cuman 4 kali. Setahun cuman katakanlah setiap minggu 52 kali. Saya nggak mau. Saya mau every day. Saya ada di dalam dia dan dia di dalam saya. Ini iman saya. Ini kesaksian saya. Tutup Alkitabmu. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengar berita ini. Bahwa kebangkitan Yesus dikawal dengan peristiwa supranatural. Dan sekarang kami tahu Yesus bangkit karena roh Tuhan ada di dalam dia. Sehingga dia bangkit dari antara orang mati. Tuhan, peristiwa ini Engkau juga mau kami alami. Roma 8 ayat 11. Dan jikalau roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka roh yang ada di dalam kamu akan menghidupkan tubuhmu yang fana ini. Tuhan, kami mau mengalami fasilitas seperti itu. Meteraikan kebenaran yang kami dengar pada saat ini. Dan sekarang saatnya kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami bawa roti dan anggur kepadamu. Berkati roti dan berkati anggur ini. Seperti 2000 tahun yang lalu, Engkau memberkati roti dan anggur untuk murid-Mu. Tuhan, lakukan juga untuk kami. Kami juga murid-Mu. Bahkan setelah kebangkitan-Mu, Engkau menyebut murid-murid-Mu sebagai saudara-saudara-Mu. Kami percaya, kami bersyukur, kami berterima kasih. Aku mewakili jemaat Tuhan dimanapun. Kami terima tubuh-Mu yang hancur, yang penuh dengan bilur-bilur. Kami terima sekarang dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku, mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuhnya. Penyiksaan-penyiksaan di ruang pengadilan Pontius Pilatus. Penyiksaan waktu Yesus harus memikul salibnya ke Golgota. Dan penyiksaan waktu Yesus dipaku tergantung pada salib itu. Firman-Mu berkata, darah Yesus keluar dari sekujur tubuhnya. Dan firman-Mu berkata, darah-Mu telah menguduskan kami. Darah-Mu telah menyucikan kami. Darah-Mu telah memperdamaikan kami. Dan darah-Mu telah membenarkan kami. Kami terima sekarang darah Yesus yang memerdekakan kami.
Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Engkau berjanji, posisi kami sekarang ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Engkau juga berkata Engkau memberikan hidup kekal kepada kami. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal itu. Sekarang hidup kekal itu yang adalah hidup-Mu sendiri menyatu dengan hidup kami. Dan firman Tuhan berkata, Engkau juga menjanjikan akan membangkitkan kami di akhir zaman. Demi nama Yesus kami terima janji itu. Dan sekarang Tuhan, kami juga ingat akan firman-Mu. Dalam Galatia 6 ayat 17. Firman-Mu berkata, pada tubuh kami ini ada tanda-tanda milik-Mu, yaitu darah. Engkau menebus kami dengan darah. Tanda milik adalah darah Yesus. Maka kami taruh darah Yesus pada tubuh kami. Dan kami katakan, pada tubuh kami ini ada tanda-tanda milik Yesus. Aku percaya, Tuhan, Engkau berjanji selanjutnya tidak boleh ada orang-orang yang akan mencelakai kami, merugikan kami. Bukan cuma hanya orang, tetapi situasi dan kondisi bahkan roh-roh jahat. Ini adalah iman kami, terjadilah dalam hidup kami. Tuhan, kami juga lanjut berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan berita Paskah saat ini. Mereka diberkati dengan kebenaran firman. Meteraikan firman itu Tuhan di dalam roh mereka. Dan kami juga berdoa, mereka-mereka yang sedang mengalami pergumulan demi pergumulan, mereka sudah mendengar berita bahwa Engkau sudah menang terhadap persoalanmu. Kami berdoa supaya mereka hari ini, mereka diyakinkan imannya boleh bertumbuh dan mereka mengambil fasilitas yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun, di mana mereka masih tergeletak sakit. Saudara-saudaraku, bila mana engkau mendengar berita ini, aku nyatakan dengan imanku, ambil darah Yesus, taruh di bagian tubuhmu yang belum beres. Katakan, darah Yesus telah membenarkan. Bagian mana yang belum beres? Jantungkah? Ginjalkah? Empedukah? Pankreaskah? Mata? Apapun. Katakan, Tuhan, aku mengambil darah Yesus, aku taruh pada bagian tubuhku ini. Roma 5 ayat 9 berkata, darahmu telah membenarkan bagian tubuhku ini. Pembenaran itu sudah terjadi, maka penyakit tidak boleh tinggal pada tubuh kami. Itulah yang Tuhan janjikan. Maka hukuman tidak boleh ada lagi. Saudara-saudaraku, tatkala Anda mempunyai pergumulan perekonomian, bisnismu terganggu, Tuhan di Taman Getsemani berdoa. Dan firman Tuhan mencatat di dalam Lukas 22 ayat 44. Peluh Yesus bercampur darah menetes ke tanah. Tanah yang terkutuk tidak boleh ada lagi. Tanah di tempat engkau bekerja tidak boleh ada tulah lagi. Tanah di mana rumahmu didirikan tidak boleh ada tulah lagi. Melangkah dengan iman apa yang Yesus sudah katakan. Semua firman yang telah dikatakan oleh Yesus, firman itu tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditarik kembali. Yesus pun tidak berminat untuk menariknya kembali, karena Dia mengasihi Anda. Terima kasih Tuhan, kami percaya kebenaran-Mu
kami terima. Sekarang Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus mengucap syukur Tuhan, kami boleh menjadi pendoa-pendoa bagi bangsa dan negara kami. Boleh mendoakan para pemimpin-pemimpin kami yang dimotori oleh Pak Jokowi. Demi nama Yesus kami berdoa. Pewahyuan-Mu, hikmat-Mu, dan pengertian-Mu turun atas pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka benar-benar dikuasai oleh roh takut akan Tuhan. Mereka bukan semena-mena, tapi mereka benar-benar memikirkan jalan keluar bagi bangsa, supaya bangsa kami tidak terpuruk. Dan kami juga terus berdoa, ada darah Yesus yang memagari bangsa kami, wilayah negara kami. Kami katakan ada darah Yesus. Dan kami katakan demi nama Yesus, usaha-usaha untuk mengganti dasar negara dibatalkan. Usaha-usaha untuk menghancurkan perekonomian negara tidak boleh terjadi. Nah, itu sebabnya kami terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ingatlah ada darah-Mu pada bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah selesai. Berdirilah, saya akan berdoa untuk Anda. Tuhan, aku bawa setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan mereka. Dan aku katakan darah itu menjadi tanda untuk mereka bahwa proteksi Tuhan bekerja hari ini. Damai dan sejahtera, sukacita dan agape-Nya Tuhan turun atasmu, mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali. Saudara, di penghujung akan ibadah kita, biarlah kita ekspresikan sekali lagi syukur kita bawa kehidupan kita untuk Tuhan pakai menjadi alat untuk memperluas akan kerajaan-Nya di muka bumi ini. Mari saudaraku, bawa hidupmu menjadi persembahan yang berkenan bagi Dia. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Lebih lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Ini kami Tuhan, segala kebaikan-Mu Kau temukan dari kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.